warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Putri Evelyn dengan NIM 2130111146. Saya berasal dari kelas PGMI 7D. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh permasalahan yang ada di masyarakat dan kaitannya dengan hadis dan ayat dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, salah satu permasalahan yang sering terjadi di masyarakat saat ini adalah kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi yang menyebabkan kesenjangan sosial yang sangat besar antara golongan kaya dan golongan miskin. Banyak orang yang hidup dengan keadaan miskin dan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak, kekurangan akses terhadap layanan kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan. Nah, hadis yang berkaitan dengan kemiskinan dan kesenjangan sosial ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, La yu'minu ahudu hatta yuhibbu lahihi ma yuhibbu linafsihi. Yang artinya, tidak beriman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan pentingnya memperhatikan keadaan orang lain, terutama dalam hal kebutuhan ekonomi dan sosial, sebagai bentuk kasih sayang terhadap sesama. Yang kedua yaitu hadis riwayat Bukhari yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, La yuksirun nasa fa innahu yuksaru fi. Yang artinya, barang siapa yang tidak lebih mengutamakan orang lain, maka dia tidak akan diutamakan oleh orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengingatkan kita untuk selalu mengutamakan kepentingan orang lain, terutama dalam hal berbagi dan menolong sesama yang membutuhkan. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kemiskinan dan kesenjangan sosial yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa benas sabil wasailina wa firriqab wa aqamas sholata wa ataz zakata wal mu'fu bi ahdihim wa iza ahadu wasabirina fil balsa'i wad dharra'i wa hinal balsi ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kebijakan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebijakan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, orang-orang dalam perjalanan musafir,
peminta-peminta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, ayat ini menegaskan pentingnya berbagi kepada orang-orang membutuhkan seperti orang miskin, anak yatim sebagai bagian dari kebaikan dalam Islam. Kedua yaitu surat Al-Hadid ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya kepada mereka, dan baginya diberikan ganjaran yang sangat mulia, yaitunya surga. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini mengajak umat Islam untuk bersedekah dan membantu orang yang membutuhkan, yang dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, solusi terhadap permasalahan kemiskinan dan kesenjangan ini yang pertama yaitu program pemberdayaan ekonomi. Pemerintah dan masyarakat perlu mengimplementasikan program pemberdayaan ekonomi yang dapat membantu masyarakat miskin untuk memperoleh keterampilan, pelatihan, dan modal usaha. Dengan demikian, mereka dapat menciptakan lapangan kerja sendiri dan memperbaiki ekonomi mereka. Yang kedua yaitu distribusi zakat dan sedekah. Mengoptimalkan zakat dan sedekah sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan sosial, masyarakat yang mampu dianjurkan untuk memberikan zakat, sedekah, atau bahkan bantuan sosial kepada mereka. Yang ketiga yaitu peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar setiap individu yang perlu diberikan secara merata. Pemerintah perlu berupaya untuk menyediakan akses pendidikan yang berkualitas dan layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi masyarakat dengan garis kemiskinan. Dengan melaksanakan solusi-solusi ini dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam mengenai kepedulian terhadap sesama, diharapkan kesenjangan sosial dapat dikurangi dan tercipta masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.